Bagaimana sih keterampilan berkomunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal, dan cara ataupun tips untuk memilih dan juga menyeleksi sebuah informasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fitra Ramadhani. Saya berasal dari IPS 1. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana sih cara untuk atau keterampilan berkomunikasi baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Nah, bagaimana juga sih cara ataupun tips untuk menyeleksi dan juga memilih sebuah informasi. Jadi, disimak ya videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama itu adalah bagaimana sih cara atau keterampilan untuk melakukan komunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal. Nah, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui apa sih pengertian dari komunikasi itu. Nah, saya jelaskan. Komunikasi adalah pengiriman pesan dari seorang komunikator kepada penerima pesan. Itu sudah dikatakan bahwasanya komunikasi. Nah, bukan hanya itu, komunikasi itu terbagi dua, seperti yang saya katakan, yaitu secara verbal dan juga non-verbal. Apa sih arti dari verbal dan juga non-verbal? Simak videonya ya. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang diucapkan baik secara lisan maupun tulisan. Lalu, apa sih dari komunikasi non-verbal itu? Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang digunakan atau dilakukan dengan bahasa tubuh saja. Jadi, teman-teman semua harus tahu, selama kita hidup di alam semesta ini, masih bernafas dan bernyawa, kita itu melakukan yang namanya komunikasi. Nah, bagaimana sih contoh dari komunikasi verbal itu? Di sini saya akan menjelaskan contoh dari komunikasi verbal. Nah, apabila kita berbicara saja atau ngobrol dengan teman, itu sudah dikatakan komunikasi verbal. Dan juga, apabila kita chatting dengan teman, itu juga dikatakan komunikasi verbal. Lalu, bagaimana sih contoh dari komunikasi nonverbal? Simak videonya ya, next video. Nah, bukan hanya komunikasi verbal saja yang memiliki contoh, akan tetapi komunikasi nonverbal itu juga memiliki contoh. Bagaimana sih contohnya? Saya akan menjelaskan contohnya seperti ini. Kita melakukan sentuhan saja, baik itu di tangan ataupun di pundak, itu sudah dikatakan komunikasi nonverbal. Bukan hanya itu, ada yang lain. Simbol juga merupakan komunikasi nonverbal. Teman-teman harus tahu, simbol merupakan sesuatu yang sering dipakai untuk melakukan komunikasi nonverbal. Jadi, baik itu sentuhan di tangan ataupun di pundak yang dilakukan secara halus, itu sudah pesannya sudah tersampaikan kepada penerima pesan. Jadi, itulah dia contoh dari komunikasi nonverbal. Nah, itulah dia pembahasan saya tentang keterampilan berkomunikasi baik secara verbal ataupun nonverbal. Bukan hanya itu, saya akan memberikan cara ataupun tips bagaimana sih memilih dan menyeleksi sebuah informasi. Next video. Nah, sebelum saya memberikan bagaimana sih cara memilih dan juga menyeleksi sebuah informasi, teman-teman harus tahu dulu, apa sih itu informasi? Nah, informasi adalah kumpulan pesan yang disampaikan melalui simbol ataupun makna. Lalu, kita akan lanjut untuk cara memilih dan juga menyeleksi informasi. Next video. Lalu, sebelum kita memilih informasi, kita itu harus melakukan pemahaman, mempunyai pemahaman. Yang pertama itu, kebutuhan informasi. Yang kedua, memiliki sumber referensi. Tidak mungkin kita menyampaikan informasi tanpa adanya referensi. Lalu yang ketiga, memilih informasi yang sesuai. Nah, yang terakhir ini atau yang keempat, setelah kita memilih informasi yang sesuai, kita itu mengelola informasi sebaik mungkin. Setelah kita melakukan pemahaman, kita melakukan memilih informasi. Bagaimana sih caranya? Cara yang pertama itu, pastikan bahwa sumber informasi kita itu terpercaya agar tidak disebut hoax atau bohongan. Lalu yang kedua, pastikan juga periksa kata demi kata
kalimat demi kalimat. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk mencek kembali, jangan langsung mempercayai informasi yang kita dapat. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini, setelah kita melakukan yang ketiga tadi, kita jangan lupa juga, periksa juga kembali apakah informasi kita mengandung unsur kebencian. Jika tidak, informasi siap untuk diberikan kepada khalayak ramai. Itulah dia tips untuk memilih informasi. Ya, bukan hanya memilih informasi, kita juga bisa menyeleksi informasi. Bagaimana sih cara ataupun tips untuk menyeleksi sebuah informasi? Saya akan memberitahukannya. Bahwasanya menyeleksi informasi dapat dilakukan. Yang pertama adalah kita melakukan riset atau meneliti informasi kita. Dari mana informasi yang kita dapatkan? Jika dari media online, kita harus mengetahui sumber dari media online tersebut agar informasi kita baik. Lalu yang kedua, kita harus meneliti kembali bagaimana informasi kita, apakah valid atau tidak. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir, setelah kita meneliti informasi kita, dari mana sumbernya, validkah informasinya, kita juga harus melakukan kesimpulan atau menarik kesimpulan. Apa tujuan dari menarik kesimpulan ini? Agar informasi yang kita sampaikan nanti kepada khalayak umum itu bagus diterima oleh khalayak umum, tidak mengandung unsur hoax. Jadi, itulah dia cara untuk menyeleksi sebuah informasi. Nah, saya harap teman-teman semua sudah paham ya bagaimana keterampilan berkomunikasi, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Dan juga saya sudah memberikan bagaimana sih cara ataupun tips untuk memilih dan juga menyeleksi sebuah informasi. Jadi saya harap video yang saya buat ini tentang pembahasan saya, teman-teman semua bisa memahaminya. Apabila saya melakukan kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.